Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah proyek di Kota Medan yang sempat menjadi sorotan publik, yaitu proyek lampu pocong. Proyek ini awalnya direncanakan untuk meningkatkan penerangan jalan di berbagai ruas Kota Medan dengan harapan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang beraktivitas di malam hari. Namun sayangnya, proyek ini justru menuai banyak kritik dan kontroversi. Apa yang sepertinya terjadi? Mengapa proyek ini dianggap gagal? Dan apa saja dampak serta pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Setelah proyek lampu pocong di Medan selesai, berbagai masalah mulai muncul. Banyak lampu yang tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, ada yang rusak dan miring. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana proyek ini direncanakan dan dilaksanakan. Salah satu masalah utama adalah spesifikasi bahan yang tidak sesuai. Bahan yang digunakan untuk tiang penyangga dan lampu tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tiang penyangga yang terbuat dari semen ternyata tidak cukup kuat untuk menopang lampu dalam jangka waktu lama, sehingga banyak tiang yang miring atau bahkan roboh. Selain itu, lampu yang digunakan juga tidak tahan terhadap cuaca ekstrim, menyebabkan banyak lampu yang cepat rusak. Selain masalah bahan, prosedur pengerjaan yang tidak tepat juga menjadi penyebab utama kegagalan proyek ini. Proses instalasi dan pemasangan lampu tidak mengikuti prosedur yang benar. Misalnya, jarak antar lampu yang seharusnya seragam ternyata bervariasi. Ada yang berjarak 5 meter, ada pula yang berjarak 10 meter. Hal ini menyebabkan penerangan jalan menjadi tidak merata dan tidak efektif. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait selama pelaksanaan proyek juga berkontribusi pada masalah ini. Tanpa pengawasan yang ketat, banyak kesalahan dalam pengerjaan yang tidak terdeteksi dan diperbaiki tepat waktu. Misalnya, beberapa lampu dipasang dengan posisi yang tidak benar, sehingga tidak dapat menyala dengan baik. Selain itu, tidak ada inspeksi rutin untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat dari semua masalah ini, proyek lampu pocong tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak warga yang kecewa karena lampu-lampu tersebut tidak memberikan penerangan yang memadai. Bahkan ada yang merasa terganggu dengan desain lampu yang dianggap menyeramkan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menyatakan bahwa proyek ini gagal karena kelalaian dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah Kota Medan telah meminta kontraktor untuk mengembalikan dana sebesar 21 miliar rupiah yang telah dibayarkan, dan berjanji untuk memperbaiki kesalahan di masa depan. Kegagalan proyek lampu pocong di Medan membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif, yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Dampak negatif dari proyek tersebut adalah yang pertama, kerugian finansial. Proyek ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Meskipun dana sebesar 21 miliar rupiah telah dikembalikan oleh kontraktor, biaya tambahan dan kerugian waktu tidak dapat dikembalikan. Hal ini mengakibatkan alokasi anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk proyek lain menjadi terhambat. Kedua, kepercayaan publik menurun. Kegagalan proyek ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kontraktor yang terlibat. Banyak warga yang merasa kecewa dan skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola proyek publik dengan baik. Yang ketiga, gangguan infrastruktur. Kegagalan proyek menyebabkan gangguan pada infrastruktur yang seharusnya ditingkatkan. Penerangan jalan yang tidak memadai membuat warga merasa tidak aman saat beraktivitas di malam hari, dan beberapa jalan menjadi lebih gelap dan berbahaya. Selain itu, ada beberapa dampak positif dari kasus tersebut. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Kasus ini meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya perencanaan dan pengawasan yang baik dalam proyek publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dan memastikan standar yang tinggi dalam proyek-proyek di masa depan. Kedua, pembelajaran untuk masa depan. Pemerintah dan kontraktor dapat belajar dari kesalahan ini untuk memastikan proyek-proyek di masa depan lebih berhasil dan sesuai standar.
Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga dalam manajemen proyek dan pengawasan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Pengembalian dana proyek menunjukkan komitmen pemerintah untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijak. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, telah meminta maaf kepada warga atas kegagalan proyek ini dan berjanji untuk memperbaiki kesalahan di masa depan. Pemerintah Kota Medan juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa proyek-proyek serupa tidak mengalami masalah yang sama. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, diharapkan kepercayaan masyarakat dapat pulih dan proyek-proyek publik di masa depan dapat berjalan lebih baik. Dari kasus proyek lampu pocong di Medan, kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya perencanaan yang komprehensif. Setiap proyek publik harus direncanakan dengan detail, termasuk pemilihan bahan yang berkualitas dan metode pengerjaan yang tepat. Tanpa perencanaan yang baik, proyek beresiko mengalami kegagalan seperti yang terjadi pada proyek ini. Kedua, pengawasan yang efektif sangatlah penting. Pengawasan yang ketat selama pelaksanaan proyek dapat mencegah kesalahan dan memastikan bahwa setiap tahap pengerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengawasan yang baik juga memungkinkan deteksi dini terhadap masalah yang mungkin timbul, sehingga bisa segera diperbaiki. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik harus selalu dijaga. Pengembalian dana proyek yang gagal menunjukkan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan bijak. Sebagai pembuat video, saya berharap kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pemerintah dan kontraktor harus lebih berhati-hati dan memastikan standar yang tinggi dalam setiap proyek publik. Masyarakat juga perlu terus mengawasi dan memberikan masukan agar proyek-proyek yang dijalankan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan bekerja sama demi kemajuan kota kita. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.